Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Tokoda Widiana Ningya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah gambar anatomi. Ya, bagaimana mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini, yaitu bagaimana metodenya, bagaimana metode arsirnya, bagaimana cara menggambarnya, dan bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam mengikuti mata kuliah gambar anatomi ini dapat disaksikan dalam tayangan berikut ini. Sebelum melihat tayangan ini, lakukan tanda like dan subscribe untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah gambar anatomi di Institut Seni Indonesia Denpasar yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, hari ini saya akan melanjutkan sebuah proses, itu adalah menyelesaikan gambar anatomi, ya, bentuk bagian tangan yang saya harus selesaikan, ya. Diawali dari mempertekas, ya. Bisa memperhatikan hal-hal yang saya harus tegaskan. Misalnya di sini, ya, ini adalah bagian terdalam dari bentuk tangan dengan struktur gerak, ya. Ini adalah diarsir lebih dalam, ya. Nah, selanjutnya setelah memperhatikan tekung cembung yang mana yang terdalam, ya, jadi mahasiswa dalam menggambar anatomi bentuk bagian tangan mesti memperhatikan lekukan-lekukan dan guratan-guratan yang dimunculkan oleh bentuk tersebut, ya, sehingga dalam proses menggambar itu dapat terlihat dengan jelas. Contoh misalkan di bagian ini, ya, bagian ini, di sini ada dua guratan, ya. Jadi di arsirannya agak tipis, ya. Kemudian setelah tipis itu baru ditebalkan di bagian dalam, bagian terdalam, ya, garis ini, ya. Ya, bisa diperhatikan tangan saya ini, ya. Yang ini harus ada garis-garis tegas, ya, dalam proses tangan. Nah, bagian ini dia muncul kuku, ya. Nah, ini agak cembung sedikit. Di sela-sela itu di sini ada garis tipis sebagai pembatas plastisitas dari sebuah kuku, ya. Nah, saya melanjutkan menyelesaikan di bagian ini dulu, ya, bagian ini. Jadi ini harus diperhatikan dulu, ya, tidak rata garis yang ditekan, ya. Jadi ada perbedaan. Nah, dari ini tetap dah diarsir, ya, diarsir sesuai dengan pola dimensi yang dimunculkan oleh goresan. Nah, inilah perbedaan ketika mempelajari anatomi, ya, gambar anatomi, ya, ketika saudara dalam keadaan studi, ya, ini yang nanti mencirikan kekuatan-kekuatan garis yang secara manual mesti dipelajari dengan sabar, ya. Nah, saya dalam konten ini hanya menuntun bahwasanya menggambar itu tidaklah sulit, ya, kecuali kita harus bisa mencobanya, ya. Nah, intinya di sini bahwa dalam proses menggambar anatomi, penggambar atau mahasiswa pertama harus ditekankan tidak ada rasa ragu-ragu, ya. Jangan merasa salah, ya, karena ini adalah ungkapan ekspresi, jadi mesti harus dicoba dan digores, ya. Nah, selanjutnya mengarah ke bagian jari tengah ini,
Ya, ini setelah telunjuk ya, setelah telunjuk ada penekanan baru ke jari tengah. Nah, di jari tengah ini juga harus ada diperhatikan lekukan-lekukan di sini ya. Nah, ini ya, ini harusnya dibuat titik-titik ya, bisa ya, untuk memperhatikan ukuran-ukuran yang dimunculkan. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan bagian jari manis. Ya, ini harus ada perbedaan ya, jari manis. Nah, perhatikan di bagian kuku ya. Nah, di bagian kuku itu harus di sini agak gelap sedikit ya, gelap. Kemudian karena ini adalah garis kukunya, nah jadi ada arsiran tersendiri ya. Nah, ini baru lipatan lagi ya, lipatan lagi yang berkaitan dengan guratan-guratan di masing-masing tangan yang dimunculkan ya. Setelah itu dipertegas bagian jari tengah ya, ini jari tengah harus dipertegas. Nah, baru ada bertemu dengan ibu jari ini ya, dengan ibu jari ini. Nah, ini maksud saya dalam gambar anatomi ini adalah memberikan sebuah contoh ya, memberikan sebuah contoh ya. Untuk gambar saya ini masih jauh dari sempurna ya, masih jauh dari sempurna, dan dia merupakan sebuah contoh ya. Nah, di sini sudah mulai dihaluskan di bagian kuku ya, bagian kuku ini tetap arahnya tangannya. Nah, inilah kelihatan jari kelingkingnya. Jika modelnya gerak tangan yang digambar itu seperti ini. Ya, ini maksudnya menggambar anatomi itu adalah memperlihatkan lekukan-lekukan ini ya, lekukan ini ya, yang saya gambar ini dilihat ya, itu harus sesuai dengan apa yang dilihat. Inilah namanya kecekatan mata dalam proses mengikuti mata kuliah gambar anatomi. Nah, nanti setelah menguasai ini ya, apapun yang akan kita gambar itu akan terasa enak ya, artinya dalam posisi yang mengasihkan ya, mengasihkan. Nah, ini maksudnya adalah, nah karena ini ada guratan lagi, jadi di sini harus diarsir dulu ya, arsir untuk memunculkan guratan-guratan di tangan. Nah, ini yang harusnya mahasiswa perhatikan dengan baik. Semakin sering menggambar atau semakin sering menggores, itu akan ada perubahan-perubahan di dalam diri ketika nanti menguasai gambar anatomi ya. Termasuk ini guratan-guratan yang kecil ini ya, detail bisa nanti digambar ya, atau digarap. Ini sangat detail sekali bisa, karena ini adalah ada guratan-guratan yang tipis sekali ya. Nah, ini akan menjadi sebuah ekspresi ya, ekspresi yang nanti akan dirasakan oleh penggambar. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, satu contoh tentang menggambar tangan yang saya tunjukkan sebagai pengampu mata kuliah gambar anatomi ya. Ini yang saya contohkan ya, mudah-mudahan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah gambar anatomi di pertemuan ini dapat melakukan praktek ya dengan baik ya. Jadi saya Cokorda Udiana, Nindya Pemayun ya, tahun 2000
siswa, selamat mencoba. Semoga berhasil. Demikian dari saya. Sampai ketemu di channel berikutnya dalam mata kuliah Studi Cipta Seni Gambar